Malam guys, jadi hari ini tiba-tiba di medsos itu di beberapa artikel booming bilang hari ini tuh di penutupan terakhir BCA sama BRI itu meledak tinggi. Jadi langsung pas sampai rumah gue lihat IDX, terus kemudian di tanggal di IDX-nya di statistik tanggal 30 terakhir memang uh, warnanya hijau ya, composite index-nya naik. Dan kalau kita lihat di sini, memang top marketnya BCA sama BRI nomor 1. Ini momen, hari ini menjadi momen, makanya gue buat video ini supaya gue inget juga bahwa hari ini menjadi momen bahwa di akhir penutupan BCA dan BRI cukup tinggi. Jadi ini top marketnya BCA BRI. Terus kemudian biasanya gue juga perhatiin top trading value-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di layar. Ini ada nomor top trading value, di bawahnya today top stock ya, BCA dan BRI. Jadi BCA-nya ngalamin 14%, terus kemudian BRI-nya di bawahnya nomor 2, PMRI berikutnya. Jadi ini kita lihat juga kalau top trading frekuensinya nomor 9-nya BCA, tapi top trading value-nya banyakkan nomor 1 BCA dan BRI. Kemudian gue lompat langsung ke bawah. Kalau kita lihat index movernya ya, Jakarta index movernya ya, kita lihat ritmenya, leadernya dalam sehari itu BCA sama BRI ya, dugaannya benar nih nomor 1 dan nomor 2 yang menjadi momen hari ini di penutupan. Terus kemudian di Novembernya ini ada yang naik yaitu BRI, BCA, BIAN, AMRT ya, MDK, tapi nomor 1 dan nomor 2 BCA. Kemudian dihitung year 2022 mover per tahun itu BCA, terus BRI-nya turun di angka di 4 ya. Nah, BMRI yang kedua gitu, secara tahun ya. Jadi secara bulan, secara tahun gitu. Sedangkan bolehlah kita simak, misalnya yang biasa unggul juga biasanya kan Telkom ya. Nah, Telkom itu di bulan November itu mengalami penurunan ya gitu. Terus kemudian secara tahunan Telkom juga mengalami penurunan. Jadi Telkom biasanya unggul, dia masuk dalam indeks high dividend 20, tapi dia juga, kita perlu tahu bahwa dia juga turun gitu ya. Nah, jadi memang BCA sama BRI jadi sorotan kali ini. Tiba-tiba di HP gue, di Google, terus kemudian beberapa sumber bilang di penutupan BRI sama BCA. Oke, kita lihat dulu ya. Di KSEI, data KSEI, Kustodian Central Efek Indonesia, ya gue bilang KSEI biasanya. Di cash dividend itu pembagian, kalau dari data kita bisa lihat di November sebenarnya ada BCA, tapi BRI nggak ada. BRI-nya nggak ada, tapi BCA ya, BCA. Terus kemudian ada UNVR juga dibagi nih, ada Totot, tapi kita lihat BCA sama UNVR juga ya. Kita bisa lihat ini masuk. Terus kemudian kita lihat menggunakan investing.com, kita lihat berapa dividennya. Teman-teman bisa kelihatan jelas di sini angkanya. Jadi nanti di 2 Desember ya, itu ada dividen 35. Jadi gini, pandemi terjadi dimulai terjadi di tahun 2020, tapi secara konsisten BCA masih memberikan dividen yang cukup tinggi di tahun 2021. Biasanya ada yang perusahaan-perusahaan yang agak menahan dividennya, atau juga sekarang ada emiten juga yang agak kolaps ya gitu. Dia harus entah memecat, mengurangi karyawan atau mengurangi gaji ya. Tapi biasanya patokan gue di saat pandemi itu muncul, harusnya tahun berikutnya itu mengalami kerugian, tapi ini malah performanya cukup baik. Di tahun 2022, lihat tahun 2022 awal dividennya kecil, tapi di akhir masih tetap memberikan dividen untuk BCA ya. Kongres buat BCA, tetap semangat ya. Kita lihat Bank BRI-nya. Nah, Bank BRI
itu di 2020 kasih sekali, 2021 juga kasih sekali, terus 2022 di bulan di bulan 3 awal ya gitu. Tapi rata-rata di bulannya tuh di bulan 4, 3, 4, 5 ya gitu. Ya, di itu dividennya. Nah, tapi di tahun 2017 yang paling tinggi. Nah, kita lihat yang UNVR-nya sekarang. Kita lihat UNVR. Nah, UNVR biasanya mencoba untuk konsisten dari 2000 ada yang lebih panjang lagi karena kan ini masuk dalam indeks high dividen ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 masa krisis mulai pandemi, terus kemudian tapi 2021 sama 2021 masih tetap konsisten kasih dua kali dividen, namun di 2022 kasih dividen namun mengecil ya, beda kayak di awal tahunnya. Jadi tetap mencoba sepertinya UNVR dalam hal ini terkait dengan dividen tetap mencoba untuk memberikan dividennya 2 kali walaupun terjadi ada pengurangan buruh dan segala macam berita yang kita dengar gitu ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke topiknya bahwa hari ini BCA ya dan BRI menjadi unggul ya. Selamat buat teman-teman yang cuan. Semoga bisa ditabung ya, diinvest kembali. Kemudian pasti juga jadi berkah. Jangan sampai lupa untuk berbagi juga ya. Oke, itu aja dari gua hari ini terkait dengan trending topik terkait dengan di pasar modal, khususnya yang muncul berita mengenai kenaikan di penutupan hari ini yaitu BCA dan BRI. Terima kasih. Semoga teman-teman bermanfaat buat teman-teman ya, dan buat pembelajaran buat kita semua. Terima kasih.